Halo pemirsa, senang sekali kita berjumpa kembali di acara yang sudah dinanti-nanti. Di mana lagi kalau bukan di Bilik Sejahtera. Dan kali ini kita akan membahas nih, Pak Warno dan Ibu Kasih. Oh iya, sebelumnya kita sapa dulu. Saya lupa nih saking semangatnya. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat. Ya. Ibu Vivi? Baik juga, Pak. Terima kasih sudah menanyakan. Ya, kali ini kita akan membahas tentang pasangan suami istri yang dimana ada yang suka mengomel, ada yang pasangannya kalau mengomel itu dia mendiam gitu ya. Jadi kadang-kadang kita jengkel nih, ngomel terus pasangan kita ya. Kemudian kita diem gitu ya. Diam itu dalam arti bisa diibaratkan tidak peduli kah, atau mungkin sudah mengerti, aduh radio rusak gitu ya. Ya, tapi kadang-kadang kalau kita bicarakan tentang masalah ini nih, saya jadi berkaca pada diri saya. Apakah saya yang dibicarakan? Soalnya kalau di rumah itu ya saya lebih mengomel, suami saya lebih pendiam. Saya nggak ngerti dia diamnya paham apa gimana gitu, apa ngamuk apa gimana gitu. Dan nih Pak Warno dan Ibu Kasih, kita akan membahas ini tentang keseimbangan antara mengomel dan pendiam. Ya. Nah, seperti biasa, saya minta pendapat ini dari Bapak Ibu, bagaimana nih tentang penyeimbangan antara ngomel dan pendiam. Ini Ibu di rumah bagaimana? Aman atau diam atau Bapak yang mengomel? Ya, bisa bapaknya, bisa ibunya. Bisa dua-duanya. Tapi kadang-kadang ya gitu. Kalau Pak Warno lihat dari sisi apa yang kita bahas kali ini, bagaimana menurut Pak Warno? Ya, ini memang tema yang menarik sebenarnya ya. Dimana satu suka ngomel, yang satu diam. Ketika ngomel, terlintas dalam pikiran itu, wah ini satu keluhan atau satu serangan kepada yang diomeli itu ya. Biasanya anggapannya seperti itu. Nah, cobalah kalau kita lihat dalam kehidupan rumah tangga ya, itu kan sering itu. Keluarga kami juga begitu kan. Kadang-kadang pagi-pagi saya juga ngomel. Anak-anak harus sekolah, harus berangkat ya gitu. Pak Warno yang mengomel, Ibu yang lebih penting. Nah, kadang-kadang itu juga belum juga ngomel, ini belum disapu, berantakan, buku-buku berserakan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ada gitu. Tapi yang menjadi masalah kan, yang satu ngomel terus, yang lain, yang satu lagi diam. Nah, ketika diam itu juga sebenarnya tanda tanya ini. Kenapa ini kok diam? Aku ngomel-ngomel kok diam ya? Kayak tadi Mbak Vivi bilang, itu radio rusak, itu biar aja lah. Mungkin pikirannya kan, nanti kan diam-diam sendiri kan. Nanti diam-diam sendiri. Nah, disinilah kita belajar bahwa ngomel itu perlu kita, kita lihat dari pembicaraan kita hari ini. Nah, menurut para ahli hubungan, seperti John Gottman dan Sue Johnson, mengomel bukan hanya sekedar cerewet, tapi di situ sebagai bentuk komunikasi emosi. Jadi ada komunikasi emosi yang diterapkan seperti itu. Biasanya kan tadi sudah disebutkan kalau di rumah itu kan biasanya ngomel-ngomel. Ada di meja itu berantakan macam-macam. Mungkin ada gelas, ada piring, ada apa. Wah, berantakan. Atau di meja juga ada buku lagi. Jadi nggak beres gitu. Nah, itu ngomel-ngomel. Itu satu bentuk komunikasi emosi. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi komunikasinya seperti itu. Ya. Memang dilihat dari situasi ya. Kalau kita lihat meja berantakan dan sebagainya, Pak Warno bilang itu dilihat dari sudut pandang, memang ada orang menganggap biasalah, nyaman-nyaman aja, walaupun meja di sana ada gelasnya, ada bukunya, ada ininya, nggak bersih gitu ya. Tapi dari sudut pandang pasangan kita nggak nyaman, ya.
biasanya nggak nyaman atau terganggu sedikit miring gitu diperbaiki gitu ya. Nah, akhirnya muncullah omelan-omelan itu. Dan ya mungkin pelakunya yang bikin berantakan tadi itu ya, aduh saya salah gitu, jadi diem. Bisa jadi gitu. Dan sudah jadi kebiasaan gitu mungkin Yeah. ya, paling nanti istrinya diem, kalau sudah capek gitu ya, diem. Reaction sendiri. Iya, bagaimana nih menurut Bu Kasih? Ya, memang menarik ya kalau kita mengamati keluarga-keluarga ya, mungkin termasuk keluarga kita sendiri juga ya. Kalau misalnya yang satu cerewet pada saat-saat tertentu, yang satu malah sangat pendiam gitu ya. Dan ini kita bisa juga berpikir ya, kalau kita berpikir di dalam Alkitab bagaimana Tuhan ternyata menyediakan pasangan yang seimbang kepada kita ya. Coba saja kita bayangkan kalau misalnya Cerewet sama cerewet? Iya, dua-duanya cerewet, apa bagaimana itu rumahnya heboh setiap hari gitu. Atau dua-duanya pendiam, loh gimana juga rumah tuh ya sunyi senyap Iya. di rumah kan. Jadi ya itulah ya, entah itu kekurangan atau kelebihan, kalau misalnya dua-duanya punya sikap seperti itu ya mungkin itu bisa kita telah lagi. Hanya saja di sini kita lihat ya, kalau misalnya yang satunya cerewet dan kemudian yang satunya pendiam, ini bisa saja membuat hubungan menjadi buntu gitu. Yang satu merasa tidak dihargai karena dia bicara dan kemudian tidak direspons gitu ya. Dan yang satu juga merasa tidak dihormati karena dia dicekcoki dengan semua omelan sama istrinya atau suaminya begitu ya. Dan yang perlu kita pahami di sini bahwa mengapa sih orang itu mau mengomel gitu ya. Ada sikap mengomel mungkin tiap hari, pasti tidak ada namanya tidak mengomel gitu ya. Ya bisa saja karena hanya ingin didengar gitu kan. Itu yang harus kita pahami, ingin didengar dan kemudian bukan karena ingin bertengkar dengan pasangannya. Hanya ingin didengar saja, apalagi kalau misalnya yang satu sibuk banget, ya pas pulang ke rumah ya saatnya untuk mengomel kan. Nah kalau kita lihat juga dalam dunia psikologi memang seperti itu, di mana orang mengomel itu sebagai bentuk dari protes ya terhadap keterikatan, di mana dia pengen secara emosionalnya renggang dan dia di situ harus mengeluarkan hal itu ya dengan cara mengomel itu ya. Salah satunya menarik perhatian pasangannya ya dengan cara mengomel. Ya, jadi menurut Bu Kasih itu orang melihat omelan dari pasangan itu jangan kita anggap sebagai suatu serangan. Iya. Atau paling enggak praktisnya ngajak bertengkar gitu ya. Atau mancing-mancing supaya Pak Warno tersinggung. Ya tapi bisa jadi itu sebagai bentuk minta diperhatikan tadi ya. Ya misalnya pasangan kita mengomel karena sesuatu hal di rumah yang tidak sesuai pada tempatnya. Berantakan, buku di mana-mana, bisa saja. Terus kita bilang bisa mengatasinya dengan ayo kita kerjakan sama-sama. Ayo kita beresin sama-sama. Kalau saya nggak mau, situ yang buat berantakan, situ bikin bersih. Nggak gitu ya. Bagaimana menurut Pak Warno? Ya, saya hanya ingin mempertegas seperti Bu Kasih tadi ya. Misalnya sekarang kan zamannya main HP gitu. Apa itu namanya? Medsos ya. Wah, pasangannya itu gini-gini. Suaminya atau istrinya datang. Kok kayak sepertinya nggak peduli ya. Langsung ngomel ya. Apakah kamu itu nggak cinta lagi nggak sama cinta saya? lagi? Wah, nggak juga sih. Tapi sebenarnya apakah kamu itu nggak peduli sama saya? Saya ini kan capek. Saya ini letih. Saya ini perlu perhatian kepada kamu sebenarnya. Nah itu seringkali terjadi dalam pasangan ya. Jadi sebenarnya intinya itu ingin diperhatikan. Nah tapi kadang-kadang orang samping itu diam aja, ya. Diam aja. Yang situ ngomel, yang ini diam. Apa maksudnya diam itu? Diam itu bisa saja pasangan itu tidak mau konflik. Wah sudahlah biarkan aja, saya nggak peduli itu. Supaya nanti kalau aku ngomong tambah konfliknya terlalu besar, terlalu banyak. Bisa jadi juga mulai dari kecil orang ini diajari diam, nggak banyak ngomong. Jadi bisa aja kan orang ada yang suka ngomong, ada yang pendiam.
Jadi di situ. Nah, masalahnya kita belajar di sini, yaitu kalau terlalu lama diam, ya, diamkan terus, kira-kira akan tambah konflik ya, bisa konflik Betul. dalam rumah tangga. Betul. Makanya dari kedua pasangan ini, suami istri, harus ada namanya komunikasi. Komunikasi itu sangat penting sekali. Jadi bisa komunikasi itu kita atur sendirilah, ya. Kita atur sendiri. Bisa saja kita ambil waktu, ya. Ambil waktu kita duduk berdua, ngomongi, gitulah, ngomongi. Jadi bagaimana menyelesaikan kayak gini-gini itu tadi. Nah, itu perlu komunikasi yang baik. Betul. Jangan hanya diam saja. Itu juga berbahaya. Jadi hubungan itu harus dijaga. Tetap Betul. menjaga komunikasi. Iya, kalau menurut Pak Warno tadi komunikasi. Tapi saya juga ada tambahan nih Pak Warno. Bagaimana supaya komunikasi itu berjalan antara diam dan suka mengomel itu di tengah-tengahnya itu harus ada kata seimbang. Seimbang. Ya. Boleh kamu ngomel tapi ya jangan terus-terus lah. Boleh kamu diam tapi juga jangan terus-terus. Karena saya ingat ini ada artis loh ini ya. Saya juga nggak masuk di pikiran saya, dia bukannya selingkuh. Dia bukannya ada urusan masalah dengan keluarga, enggak. Hanya karena suaminya ini terlalu pendiam. Istrinya merasa nggak ada sensasi apa-apa ya. Maksudnya di rumah tangga ini kok diam, saya nggak dianggap, merasa cerai. Bukan karena masalah selingkuh, masalah apa enggak, tapi karena si suami yang terlalu pendiam dan dia yang merasa kok saya didiam, ini saya istri loh, bukan patung loh. Yeah. Nah, saya punya rasa, punya perasaan dan lain sebagainya. Jadi ini harus ada keseimbangan nih Bu Harus Kasih. ada keseimbangan. Kalau menurut Bu Kasih bagaimana ini? Ya, kalau namanya proses belajar itu bukan hanya sementara ya, tapi seumur hidup kita belajar, termasuk ketika kita sudah masuk dalam keluarga gitu ya. Jadi pasangan harus mulai belajar ya, bagaimana bisa menyikapi pasangan yang cerewet dan pasangan yang pendiam gitu ya. Kalau misalnya pasangan kita cerewet, mengomel terus ya, kita jangan anggap itu sebagai sebuah serangan ya, langsung menganggap itu sebuah serangan kepada kita. Tapi bagaimana kita bisa meresponnya juga ya, merespon dalam artian bukan mengajak bertegar juga ya, tetapi merespon dalam arti melihat apa sih yang diperjelas apa sih maunya ini pasangan saya ini maunya apa gitu ya. Karena kalau didiamkan terus juga, Iya. dia akan semakin mengomel karena merasa tidak dihargai, tidak direspons gitu ya. Iya. Jadi mungkin bisa diperjelas apa sih yang diinginkan gitu. Lalu kalau misalnya kita bicara dengan pasangan yang pendiam gitu ya, jangan juga langsung kita hakimi sebagai orang yang acuh, tidak peduli dengan kita dan lain sebagainya ya. Tapi kita harus berpikir juga bagaimana mungkin pasangan saya ini lagi punya butuh ruang yang lebih untuk bisa mengambil tindakan yang tepat gitu ya, bagaimana dia merespons segala sesuatu yang sedang terjadi di keluarga gitu ya. Dan kemudian saya pikir ini kita harus terus belajar. Kita sebagai wanita ya Bu Vivi, Iya. kadang-kadang kita wanita sendiri tidak mengerti diri kita ini. Kalau misalnya kita lagi marah, lagi ngomel, suami bujuk, kita malah makin marah gitu ya. Tapi tidak dibujuk, kita juga marah. Jadi Itu kayaknya pengalaman pribadi, saya mah nggak gitu. jadi kadang-kadang dengan diri sendiri pun bingung. Tapi ya kita namanya belajar ya harus terus berproses gitu ya. Iya. Kita belajar bagaimana kita bisa mengubah ya permintaan kita kepada suami misalnya. Contohnya ini karena mungkin kita sudah capek sekali kerja di rumah dan kemudian pas suami datang gitu ya, yang biasanya gini, kamu sih nggak mau bantuin aku ya, padahal kan suami juga mungkin capek gitu kan ya. Kita bisa ubah dengan kalimat yang jauh lebih manis gitu ya. Aku hari ini kewalahan, bolehkah saya membutuhkan bantuanmu, bolehkah kamu bisa membantu saya gitu ya kan. Kalau misalnya kata-kata seperti itu, saya pikir dua-duanya pasti bisa lebih romantis lagi. Kayak disiram air dingin, set, gitu ya. Jadi ada kata-kata manis lah ya untuk Boleh. bisa memberikan yang terbaik bagi pasangan kita. Baik, komunikasi yang sangat manis Pak Warno bisa disampaikan kepada Ya, pasangan betul. kita. Ini sarannya Bu Kasih. Kalau Pak Warno bagaimana nih menyeimbangkan dua kutub yang berbeda ini ya? Satu suka ngomel, yang satu pendiam. Iya. Jadi di sini kita penting sekali untuk menyeimbangkannya itu ya. Nah, ketika yang satu ngomel,
yang satu jangan ikut ngomel, harus diam, gitu kan? Mengapa? Karena kalau dijawab sama-sama ngomel dijawab dengan ngomel, jadinya apa? Perang dunia. Perang dunia. Makanya komunikasi itu sangat penting. Ya, tadi saya katakan kita perlu komunikasi, membuat jadwal, ya untuk Kapan harus diam? Kapan harus diam? Bukan begitu. Membicarakan Dijadwal. yang ini, membicarakan yang ini. Kalau di jadwal nanti belum ada jadwalnya. Belum waktunya ngomel. Belum waktunya ngomel. Jamnya belum. Tapi ada loh, ntar jangan ngomel dulu. Ada juga Bentar. ya? Ceritanya begini, wah gitu kan. 5 menit ngomel. Harus di jam, Pak. Jadi artinya ya haruslah ngambil waktu khusus untuk kita berbincang-bincang masalah kehidupan dalam rumah tangga. Yang ngomel juga harus belajar untuk bagaimana mengontrol perkataan itu. Dan yang diam jangan juga jadi pendiam terus. Tapi harus belajar berani mengungkapkan unek-uneknya, mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan isi hatinya. Itu sangat penting sekali. Maka harus disinilah hubungan suami istri itu harus terbuka. Iya. Itu hal yang sangat penting. Kalau misalnya kenapa kamu diam? Mungkin dia berpikir, lebih bagus aku diam supaya tidak menimbulkan masalah, kan begitu. Jangan diam itu dipikir benci atau tidak mau berkomunikasi, tapi mungkin ada hal-hal yang diutarakan. Kenapa kamu diam terus? Ya aku mungkin supaya tidak ada komunikasi. Makanya satu ayat firman Tuhan di situ ya. Amsal 15 ayat 23 dikatakan, seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jadi baik suami maupun istri, ya memang harus ada sukacita. Harus ada perkataan-perkataan saling terbuka satu dengan yang lain. Ya, paling enggak ada komunikasi terjalin intens gitu. Kenapa sih, Pak? Kalau aku ngomel, Papa selalu diem. Mungkin yang papanya bilang gini, ya, aku mau cerna dulu apa yang kamu ngomong. Soalnya aku nggak tahu harus berbuat apa. Jadi aku cerna, aku dengerin dulu kamu ngomong. Jadi makanya bukan aku diem, aku peduli kok. Wah, gitu kata-katanya tuh, Pak. Ya, perlu, harusnya perlu. begitu, Ya. supaya nggak lagi. Kalau menurut Bu Kasih gimana nih menyeimbangkan dua pribadi kalau menurut Bu Kasih? Iya, untuk tambahan saja ya ini Iya. Bu Vivi ya. Saya pikir semua orang itu butuh untuk mengungkapkan perasaannya ya. Ingin dimengerti, ingin dipahami, ingin didengar ya. Jadi kalau pasangan yang mengomel dia ingin juga didengar, diperhatikan. Pasangan yang pendiam pun juga sebaliknya seperti itu, ingin dimengerti dengan posisinya sekarang ya. Ya mungkin seperti yang Bu Vivi tadi bilang, mau dicerna dulu kata-katanya apa gitu ya, makanya dia diam dulu ya. Jadi ya itu dengan komunikasi yang manis, yang baik, yang sehat itu ya hanya perlu bilang, oh ya aku tahu kamu capek, oh ya aku tahu kamu butuh ruang lebih untuk bisa mengungkapkan perasaanmu. Jadi dengan komunikasi yang seperti itu saya pikir menyeimbangkan yang pendiam dan yang pengomel ini akan bisa lebih dilakukan dalam kehidupan keluarga gitu. Ya, memang ngomel itu tidak harus diberantas ya. Kayak hama. Kayak hama. Ya, dan juga diam itu juga tidak boleh dipaksakan. Jadi ini antara mengomel dan diam itu adalah dua ekspresi. Iya, betul. Yang harus kita pahami di dalam rumah tangga. Dan yang penting adalah kita berdua pasangan antara suami dan istri ini belajar bagaimana mengekspresikan dengan baik, bagaimana tidak menyinggung satu dengan yang lain. Karena di dalam omelan itu pasti ada kata-kata yang menyinggung. Atau dalam diam kita juga ada kata-kata yang merasa kita tertuduh lah bagaimana ya. Jadi antara hubungan yang sehat itu bukan soal siapa yang lebih banyak bicara, siapa yang paling
sering ngeluh atau siapa yang paling sering diam, tapi soal bagaimana kita bisa saling hadir, mendengarkan, merespon dengan kasih dan rasa hormat. Ya, semoga perbincangan kita kali ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di Bilik Bilik Sejahtera.